jemaat-Mu Tuhan, Gemi Korintus. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur atas segala karya keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita. Dia yang telah memberikan seluruh hidupnya bagi kita. Dialah pemilik semesta alam. Dialah pemilik kita semua. Dia yang telah mengorbankan hidupnya. Tuhanku Yesus, Engkau lebih indah dari segala yang ada dalam dunia ini. Mari kita memulaikan ibadah kita. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Kita datang ke dalam hadirat Tuhan dan mentabiskan ibadah kita. Raja alam raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang sawalada, sungguh elok berseri, yang lebih indah Kau Tuhan Yesus, Engkau menghibur yang Kebaktian ini didasarkan di dalam nama Allah Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan menyertai engkau. Amin. Nas pembimbing diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 1 dan 2. Apa yang telah ada sejak semula, yang telah kami dengar, yang telah kami lihat dengan mata kami, yang telah kami saksikan dan yang telah kami raba dengan tangan kami tentang firman hidup, itulah yang kami tuliskan kepada kamu. Hidup itu telah dinyatakan dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan semua gereja di seluruh dunia, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama dan masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Sungguh terlalu besar pengorbanan yang Tuhan berikan bagi kita. Dia yang telah memberikan hidupnya bagi kita. Di kayu salib, Dia telah membayar lunas semua dosa-dosa kita. Terlalu mahal pengorbananmu ya Tuhan Yesus. Mari kita datang dalam hadirat Tuhan. Yesus, Engkaulah segalanya bagi kami. Terlalu besar kasih-Mu dan pengorbanan-Mu yang sempurna bagi kami. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh besar kebaikan-Mu ya Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami ya Tuhan. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyenangkan. Mari angkat hatimu, katakan, terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. terlalu mahal, darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Sungguh besar Engkau Tuhan. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Tiada kata yang lebih bisa kami angkat Tuhan. Tak bisa melampaui betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Tak terukur kasih setia-Mu ya Tuhan. Panjang, lebar, dan besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Itulah kerinduan kami setiap saat. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkau telah korbankan hidupmu bagi kami ya Tuhan. Ajaib Tuhan Yesus. Terima kasih atas segala pengorbanan-Mu. Haleluya. Bapa, kami memuji-Mu. Terlalu besar, terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu ya Tuhan.
terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Oh, terlalu mahal, Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidup. Mari sembah Dia, katakan terlalu besar kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah darah-Mu bagi kami ya Tuhan. Tercurah untuk menebus hidupku. Terima kasih Yesus. Sungguh sempurna kasih-Mu bagi kami ya Tuhan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus yang mengasihi kami, Juru Selamat kami, Allah kami yang hidup, kami menyembah Tuhan sebab Engkau hadir di dalam hidup kami dan Engkau memimpin kami sampai di sini. Kami boleh melewati sukacita Paskah dan menghayatinya dan melanjutkan pergumulan para sesudah Paskah ini bersama dengan Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan bersama. Mari Tuhan tolong Roh Kudus-Mu pimpin hamba untuk menyampaikan maksud-Mu. Dan kami berdoa jemaat yang di rumah mendengar juga diberkati oleh Tuhan. Kami menyerahkan perenungan kami bersama ini di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus. Kami berdoa, amin. Mari kita membaca dari teks Kisah Rasul pasal 4 ayat 32 sampai 37. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak ada seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah milik sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang kekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaan itu dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul. Lalu dibagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, orang yang oleh rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Luar biasa kalau kita melihat kisah di dalam jemaat mula-mula ini. Setelah orang-orang percaya berjumpa dengan Yesus, mereka dikatakan sehati, sejiwa, dalam semangat persatuan di dalam gereja mula-mula ini. Inilah kisah mencerminkan kesatuan Allah Tritunggal seperti dicatat dalam Efesus 4 ya, ayat 4 sampai 6. Kata-kata ini juga digunakan di dalam Markus 12 ayat 30. Ini sebagai perintah di dalam Taurat Ulangan 6 ayat 4 dan 5. Artinya apa? Mereka akibat bertemu dengan Yesus, segala sesuatu kepunyaan bersama itu, inilah yang menjadi sorotan saya di dalam
panjang kalau kita melihat dari permulaan sampai akhir. Namun dalam waktu yang pendek ini saya akan menyoroti ayat ini, ayat 32, yaitu persekutuan perjumpaan Yesus segala sesuatu mengakibatkan kebersamaan dan bagaimana mereka menilai hak milik mereka. Artinya di sini tidak menganut paham sama rata ya, sama rasa seperti ide komunis, itu bukan anjuran atau penyamaran sosialis, tetapi dalam cara berpikir bertindak yang maksud di sini adalah ikatan keluarga, yaitu inilah usaha pertama gereja mula-mula untuk membiayai pelayanan agar berkesinambungan bagi pelebaran kerajaan misi Tuhan yang dilakukan secara sukarela dan timbal balik oleh jemaat. Artinya mereka meletakkannya bukan untuk menanti balasan atau bukan satu kewajiban, tetapi satu motivasi dari buah iman ya. Dikatakan bahwa buah iman itulah nampak daripada perbuatannya. Itu di Yakobus menyebutkan bahwa kita berbuat baik bukan karena diselamatkan, tapi akibat kita diselamatkan, perjumpaan dengan Yesus maka mengakibatkan berkat buah-buah roh, yaitu berbuat baik untuk bukan diselamatkan, kata Yakobus ya. Yakobus bilang iman tanpa perbuatan juga sia-sia. Tapi perbuatan dari gereja mula-mula ini diteguhkan oleh iman karena mereka sesudah berjumpa dengan Yesus, mereka terus menghidupi kesucian. Kalau kita baca di dalam ayat-ayat itu bagaimana mereka sehati bersama, doa bersama, persekutuan bersama, akibatnya mereka serentak bisa berbuat baik. Jadi gereja tanpa persekutuan juga kita hanya mengandalkan ide-ide manusia saja. Jadi setiap hari mereka memelihara iman, maka berbuahlah menjadi teguh hati di dalam, apalagi di sini di dalam hal memberi dengan tidak jemu-jemu, berbuat baik kepada orang yang membutuhkan dan tidak juga untuk mengumbar pemberian seperti yang sia-sia kepada pengemis yang malas, bukan. Tapi di sini adalah segala sesuatu mereka di dalam rencana Allah. Kalau kita melihat misalnya di dalam Kisah Rasul 11 ayat 22, rasul-rasul berusaha mengumpulkan donatur dan mengatakan masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Diminta dari jemaat untuk meminta sesuai dengan kemampuannya. Artinya masing-masing menurut kebutuhannya, jadi orang yang melimpah ya hidupnya, bukan dipakai untuk mengumbar keinginan, tetapi mengatur harta mereka yang Tuhan berikan dipakai sesuai dengan rencana Tuhan. Artinya kebutuhan mereka yang standar ya, bukan kepada keinginan. Artinya seperlunya. Maka perbuatan kita di sini bukan karena sikap hati ya. Karena mari kita untuk berkenan kepada Tuhan, kita menerapkan beberapa langkah aturan supaya berkenan. 5 langkah, 7 langkah, yaitu itu motivasi. Tapi di sini perbuatan baik itu tidak akan relevan ya. Karena apa? Pada saat orang berbuat baik, mereka akan kecewa terhadap situasi ketika jelas ini bukan hasil sikap iman ya. Karena buah-buah iman itu kekal. Nah, di sini digambarkan Barnabas dalam pasal 4 ayat 36, orang beriman yang sudah mengubah hati, ada kerelaan ya. Jadi beda ya. Perbuatan baik ini bukan karena selamat, tapi akibat dari perjumpaan dengan Yesus, bagaimana mereka memandang harta milik mereka, sikap melepas. Misalnya ada orang merasa mungkin cara pandang terhadap harta ini, di sini sebetulnya saya tidak berbicara masalah harta, tetapi orang-orang yang mempunyai harta ini menyerahkan seluruhnya rencana kepada Tuhan sehingga gereja ini berkesinambungan, misi berjalan terus. Kalau kita membaca misalnya di dalam pasal 2 ayat 47b, karena
perbuatan mereka itulah Injil berkesinambungan dan menambah jumlah mereka. Karena apa? Misi berjalan terus. Karena ada harta pundi-pundi yang terbuka. Jadi di sini cara pandang mereka terhadap harta waktu itu menunjukkan, mungkin kalau sekarang ya, kepada dunia modern ini, firman Tuhan juga sudah menulis, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Karena harta, uang itu bagi mereka bukan tanda-tanda kehebatan, harkat, derajat ya. Karena adalah harta itu sesuatu yang tidak pasti. Seperti 1 Timotius 6 ayat 17, kita datang telanjang, pulang pun telanjang. Kita tidak terduga, sementara kita berpeluh dari pagi sampai sore untuk mengumpulkannya, apa yang terjadi tidak terduga kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan. Contohnya saja orang yang begitu puntang-panting berdiri lelah, tahu sia-sia dalam waktu singkat amblas dimakan api. Atau misalnya resesi ekonomi yang anjlok. Makanya menurut ajaran Kristen sifatnya itu tidak menetap. 1 Timotius 6 ayat 7. Karena apa? Kita datang telanjang, masuk telanjang. Kalaupun mungkin kita mempunyai banyak harta, memang kita sedikit menenangkan urap saraf, mungkinnya tenang ya. Tapi juga tiba-tiba kekhawatiran datang karena tiba-tiba begitu banyak harta menimbun. Waduh, di mana nanti simpan ya? Kata Lukas. Wah, kita bikin lumbungnya. Atau ketika mau mati susah sekali. Saya teman saya dulu ingat sekali ya. Begitu sudah mau meninggal, dia hartanya banyak. Alam sadarnya juga waktu meninggal dibilang gini, Papa kepada suaminya, hati-hati nanti keluarga kita datang, ini simpan di sini, itu simpan di situ. Sudah mau habis nafas pun mentalitas itu masih kekeh dipegang kayak gini, sehingga kekhawatiran untuk siapa nanti, di mana. Nah itulah yang membuat kita mulai terikat oleh mamon yang membuat kita menjadi bimbang dan ragu. Makanya Tuhan mempercayakan harta kepada jemaat mula-mula itu sesuai dengan rencananya. Karena melihat penjumpaan Yesus itu begitu kaya, melimpah, dan mereka dikatakan mereka itu kaya. Di dalam ayat berapa itu? Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah rumah menjualnya, dan hasil penjualan itu mereka taruh di kaki rasul-rasul. Ini idiom yang sangat luar biasa ya. Tidak membentuk diakonia pun mereka taruh di kaki rasul-rasul. Dan rasul-rasul bertanggung jawab untuk mengelolanya sampai misi Tuhan berkesinambungan. Dan dikatakan dengan kuasa yang besar itu rasul-rasul dapat memberitakan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Jadi pekabaran Injil juga memerlukan harta-harta. Oleh sebab itu saya belajar dari sini sikap jemaat mula-mula itu, dia tidak tergantung kepada hartanya. Nah ini dari mana? Oleh karena apa? Zaman yang sudah modern ini kadang-kadang menafsirkan berkat itu juga salah ya. Seperti Yohanes 10 ayat 10, barang siapa percaya berjumpa Yesus akan hidup dengan berkelimpahan. Nah kelimpahan di sini ya kalau kita melihat adalah kelimpahan bukan karena masalah material, bukan. Tetapi kelimpahan karena sukacita rohani. Dan seringkali orang mengatakan sekarang di dalam ajaran-ajaran modern, kalau miskin, tidak beruang, itu kutuk. Ya. Tetapi kalau yang berkelimpahan itu berkat. Jadi berkat itu diukur dengan harta. Memang saya tidak bicara masalah kekayaan di sini, tapi ini sikap jemaat ini artinya kehadiran Tuhan itu membuat mereka kaya. Dibilang kasih karunia itu melimpah. Karena ketaatan di dalam menjalankan harta yang dipercayakan kepada Tuhan. Seperti firman Tuhan berkatakan, terlebih berkat memberi. Karena dengan memberi ada sukacita tersendiri mengalir. Itu karena apa? Karya Roh Kudus bekerja itu menjamah karena kehadiran Tuhan Yesus itulah berkat. Sedangkan orang mengatakan tidak ada harta itu kutuk. Ini salah sekali kalau kita gereja mengajarkan seperti itu. Kutuk artinya tidak adanya kehadiran Tuhan, keterpisahan, ya. Makanya ketika disalib Tuhan Yesus, ya
Eloi, Eloi, lama sabachthani, mengapa engkau meninggalkan aku? Keterpisahan itulah kutuk di mana Tuhan tidak hadir di dalam hidup kita. Dan itu sekalipun mungkin kita diberkati dalam tanda kutip menurut tafsiran modern, mereka itu kaya karena diberkati. Tetapi lihat saja, riset membuktikan bahwa kekayaan itu juga membuat mereka tersandung untuk menjadi kecenderungan untuk menjadi sombong. Dan Rasul Yakobus mengatakan, memperingatkan di dalam Yakobus pasal 5 ayat 1-3 dikatakan, peringatkanlah kepada orang-orang yang bergelimangan harta. Kita bersyukur bahwa di dalam gereja kita ada orang berharta, kalau tidak terbangun gereja ini ya. Orang yang begitu penuh kasih. Namun tetap juga memperingati supaya kecenderungan itu tidak menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Karena itu mamon itu menjadikan berhala, sehingga karena kita terikat kepada harta, maka keterpisahan itu membuat kita tidak damai sejahtera. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Keterpisahan itulah yang membuat orang sekalipun banyak harta, katanya diberkati, tetapi juga hidup di dalam kegelisahan dan keputusasaan. Itu yang terjadi riset dengan orang-orang yang berharta. Kenapa? Karena dia melimpah, dia lupa diri, mabuk, pesta pora. Dan Tuhan memperingatkan kepada Yakobus, ingatkan kepada mereka. Karena mengapa orang menimbun senang? Oleh karena dengan harta itu mereka merasa harga diri mereka terangkat. Itu sebabnya banyak kali, tapi sebetulnya jauh di dalam lubuk hati itu merasa kesepian. Itu sebabnya mereka seringkali dikatakan orang yang murah hati, dermawan. Tapi jauh di dalam lubuk hati itu mencari persahabatan karena rasa sepi itu sendiri. Ya. Kemudian mereka itu juga di dalam Yakobus, ingat, orang kaya juga yang membawa kamu ke pengadilan. Artinya ketika orang miskin diperdaya oleh orang kaya, orang miskin tidak bisa melawan. Dan ingat, Tuhan bilang orang itu hamba-hamba upahan yang dianggap remeh sama orang-orang kaya, dia menjerit kepada Tuhan. Dan itu menjadi saksi, bahkan apapun yang kita timbun itu juga menjadi saksi, seperti karat dan ngengat dan sebagainya. Berarti juga dalam kelimpahan itu juga ada tekanan. Nah, jiwa kosong karena Tuhan ditinggalkan karena mamon sudah menjadi pegangannya, akhirnya menjadi berhala, penghalang, sehingga kekosongan terjadi. Nah, belajar lagi kembali daripada jemaat mula-mula, syukur kita sudah selesai ketika Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Kita semua membutuhkan Tuhan Yesus untuk menyingkirkan mamon-mamon ya di dalam hati kita. Jadi kembali kepada jemaat mula-mula, mereka ada damai, ada keadaan puas dalam keadaan karena mereka mempunyai pandangan Injil bahwa kekayaan itu tidak sampai kepada kekekalan. Mereka menyikapinya dengan sadar bahwa waktu yang diberikan, kepercayaan atau berkat yang diberikan itu adalah titipan Tuhan. Kalaupun mungkin kita dengan harta, ya kita kan harus bekerja capek, kita harus menikmati dong. Kita juga harus punya sesuatu, harus jalan-jalan ke luar negeri, puji Tuhan, itu bonus. Pasti Tuhan juga menghargai jerih lelah kita untuk hasil daripada kerja keras harta. Karena kalau malas juga, kita meminta-minta juga tidak baik ya, tidak seimbang ya. Namun di sini yang dimaksud adalah keterikatan jemaat mula-mula itu melepas. Karena apa? Mereka dapat mengelola harta milik Tuhan dengan sikap hati. Mereka meminta terus terlibat di dalam misi Allah. Itulah mereka memelihara keteguhan iman di dalam menjalankan kesucian. Apa yang membuat mereka itu tidak puas? Di dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dan 9. Kalau ibadah ini disertai rasa cukup, itu puas, mendatangkan kepuasan. Kehendak Allah nomor 1 itulah ibadah, maka puas. Memandang harta dengan kehendak Tuhan, puas. Tetapi zaman modern ini menurut ahli mengatakan bahwa pengguna medsos itu ya, mulai tahun 2014, itu yang dari pagi sampai malam tidak lepas dari medsos, itu dipengaruhi oleh ratusan-ratusan iklan yang masuk.
Seolah-olah advertising itu mengerti. Ya. Misalnya saja, tiba-tiba kita lagi medsos, tiba-tiba muncul keluar, sepatu. Atau saya aja misalnya, blus bagus. Tiba-tiba membuat pikiran saya gini, iya ya di lemari blus saya kan udah kuno-kuno. Apa salahnya saya membeli, atau tas saya juga sudah kuno-kuno. Akhirnya begitu dibuka, datang tuh berbagai merek. Wah. Sehingga kepuasan itu tidak datang. Kenapa? Seolah-olah advertising itu tahu. Nah lo kan sepatu kamu udah butut kan? Itu coba. Nah itu sebabnya ketika kita melihat itu harus dalam melihat kacamata Tuhan. Makanya firman Tuhan katakan, hendaklah kamu menurut ukuran iman yang dianugerahkan kepadamu. Saya ingat ya, ketika saya pulang dari Amerika, banyak sekali harta itu. Ya, bukan beli tapi ya itu Casio, ya dikasih orang. Sampai saya mau bawa itu juga gak sanggup saya menimbangnya. Pusing, stres 2 malam ke kedutaan bolak-balik. Kedutaan Indonesia bagaimana supaya I'm for good. Ya, ini barang-barang harus ditinggalkan. Tapi Bapak bilang, saya sudah di Jakarta, kamu masih di Amerika. Putar-putar, apa yang kamu terikat? Ini bagaimana mobilnya Pak? Bagaimana ini, alat-alat modern tidak bisa Bapak bilang. Tinggal sudah ada pendeta pengganti. Saya berdoa untuk sikap hati itu. Tidak mudah melepas itu. Tuhan, apa sih yang jadi nomor 1? Sudahlah pergilah, kita nanti akan keliling. Saya pikir keliling kemana? Keliling ke pedalaman. Tidak punya apa-apa. Ya mobil ditinggal semua di mobil. Dari situ saya belajar melepas. Pindah dari rumah besar ke rumah yang kecil. Yang dibawa-bawa itu buku aja itu. Itu pun tertinggal semua, saya tutup di garasi di LA. Goodbye semua. Ya, saya for good. Saya memang sedih, agak menitikan air mata. Siapa yang tidak ingin sebagai ibu ya. Saya bawa anak-anak, saya bilang, mana? Cuma bawa ini ya buku. Saya berdoa, Tuhan biar anak-anak mengerti bahwa aku ini ikut panggilan Tuhan. Aku tidak terikat dengan Amerikanya, dengan harta yang ditinggalkannya. Tetapi panggilan Tuhan masuk dalam suasana yang lain, berubah. Dari kota besar, negara superpower ke desa-desa. Pak Deki juga cukup capek, stres. Tapi disitulah kami membuka pos banyak. Sehingga GMI itu mencapai sebetulnya yang ditinggalkan itu udah 100-an lebih ya. Diharapkan sebetulnya lebih dari itu buka lagi khususnya di luar Kalimantan Barat begitu ya. Nah ini melepas apa yang kita miliki itu kadang-kadang dihalangi oleh ketidakpuasan, situasi, berondongan iklan dan sebagainya. Ketidakpuasan muncul. Saya sedih ya waktu kita doa misi itu, Ibu Desi mengatakan untuk membuat rumah baca, membiayai anak-anak, membuat persekutuan anak supaya ada berita kasih disampaikan, mulai dengan mengelola beli anak babi. Anak babinya itu mahal sekali, $75 dan belum dibayar. Saya waktu itu pulang sama Pak Diki nangis ya. Bagaimana Pak? Kita antarnya. Tiba-tiba beliau harus ke rumah sakit. Nah, di sini Barnabas dengan jemaat mula-mula bagaimana melepas. Dan kalau seandainya mereka tidak melepas, itu Injil tidak akan sampai kepada kita sekarang. Bagaimana misi kita yang berkesinambungan itu dapat diteruskan. Akibat perjumpaan kita dengan Yesus, mereka tidak menikmati bless me Lord, ya bless us, tapi bless them, go to the out, not turn around over ourselves, but go. Dan untuk go ini pasti ada melepas rasa, melepas berat, melepas harta, dan itu memang hanya perlu terus buah Roh Kudus diteguhkan. Jadi ini hasil perbuatan baik mereka itu bukan karena sikap hati. Karena hati bisa berubah, hati bisa bosan. Yeremia 17 ayat 9 dikatakan betapa licik hati, tidak bisa diandalkan. Tetapi perbuatan akibat iman itulah berdoa kita, Tuhan ubahlah hati kami. Jujur, saya juga, karena hati saya di situ harta saya. Tapi karena doa dan terus berkesinambungan, mohon kepada Tuhan. Hati yang licik, karena hati ini licik untuk melekat kepada sesuatu yang sementara. Saya berdoa supaya kita dipanggil
orang yang terima Yesus itu mendukung invest surgawi, di mana Tuhan merindukan rencana Tuhan ialah keselamatan dunia, dan Injil harus berkesinambungan juga lewat harta-harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kasih Tuhan yang luar biasa. Harta kami yang luar biasa Engkau Yesus. Untuk dapat melepas seperti jemaat mula-mula, berbagi dalam kesehatian, dalam kebutuhan modern, tantangan, juga gaya hidup iklan yang memberondong kami juga membuat kami lupa mengapa Tuhan menitipkannya kepada kami begitu banyak. Mengapa kami juga menimbunnya untuk diri sendiri. Setelah ditimbun juga itu bukan satu kebutuhan, tapi satu keinginan yang akhirnya membuat gudang kami penuh dan dikatakan juga akan menjadi karat. Tuhan, tolonglah kami untuk menginvestkan hidup harta kami ke dalam kekekalan yang sesuai dengan rencana Tuhan. Itu tidak mudah. Ujilah kami, hati kami, hamba-Mu juga. Kecenderungan begitu manusia. Tapi kami terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah kami melanjutkan cita-cita gereja mula-mula itu dengan harta kami dan hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, firman Tuhan yang telah diberitakan kiranya menjadi kekuatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini. Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim dan nomor persepuluhan apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan ke bendara gereja. Gembala dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang sudah diberikan, baik melalui transfer maupun diserahkan ke bendara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari saya mengundang kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala berkat yang telah Kau kurniakan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan atas berkat kesehatan, berkat pekerjaan dan usaha kami. Bahkan anak-anak kami yang bisa mengikuti pendidikan dengan baik. Terima kasih ya Bapa, anugerah yang besar Kau karuniakan bagi kami. Dan Tuhan, saatnya kami ingin memberikan persembahan. Kiranya Engkau menyucikan dan menguduskan dan melayakan persembahan kami. Dan kiranya persembahan ini berkenan dan bisa digunakan untuk pekerjaan amanat agung-Mu melalui gereja kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Dia yang telah membebaskan kita. Maka kita mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Haleluya. Saya mengundang jemaat, mari kita bersama-sama bersuka cita. Karena Tuhan Yesus telah memenangkan kita dari segala belenggu dosa. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya. Ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Katakan sekali lagi, haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa
dalam darah domba Allah. Ku menang, ku menang, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, 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 ku menang. Haleluya, 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 ku menang. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur. Karena sampai hari ini Engkau boleh lagi memberkati kami boleh ada, kami boleh hidup, kami boleh mendapatkan kesehatan sampai hari ini. Itu semua karena kasih, anugerah, kebesaran yang Kau berikan kepada kami. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Dan saat ini hamba sungguh mempertaruhkan jemaat yang ada di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati mereka, baik pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Baik kesehatan mereka di tengah pandemi ini, Engkau jauhkan setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi dari virus-virus yang mematikan ya Bapa. Sehingga jemaat-Mu boleh semakin hari semakin setia dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Berkati setiap usaha pekerjaan yang mereka lakukan. Karena kami tahu di tengah-tengah pandemi ini begitu sulit. Perekonomian yang hancur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati setiap jemaat-Mu ini ya Bapa. Berikan hikmat kebijaksanaan yang daripada-Mu ya Bapa. Untuk mereka boleh mencari apa yang mereka kerjakan ya Bapa. Bahkan untuk anak-anak-Mu di masa pertumbuhannya, masa depannya, masa sekolahnya, Engkau berkati mereka ya Bapa. Sehingga anak-anak-Mu ini semakin hari semakin bertumbuh, takut akan Engkau. Semakin hari semakin bertumbuh, semakin setia dalam mengikuti Engkau ya Bapa. Berkati sekolahnya walaupun secara online, Engkau selalu berikan semangat, sukacita yang daripada-Mu. Sehingga mereka boleh mengikuti sekolah dengan baik. Terima kasih ya Bapa. Bahkan kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang mungkin saat ini dalam kelemahan tubuh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pulihkan mereka ya Bapa. Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Berikan yang terbaik yang daripada-Mu ya Bapa. Sehingga dalam kehidupan hari demi hari mereka boleh melihat bahwa Engkau sungguh ada dan nyata dalam kehidupan ini ya Bapa. Gembala kami Engkau berkati ya Bapa. Sehingga hamba-Mu ini boleh memiliki kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Dan boleh kembali dalam melayani kami di tempat ini ya Bapa. Kami juga sungguh berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Engkau berkati mereka. Baik setiap presiden, wakil presiden dan para menteri. Sampai ke pemimpin-pemimpin ke bawah ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau pakai mereka ya Bapa. Dalam tugas dan tanggung jawab Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan yang daripada-Mu dalam mengurus bangsa dan negara ini. Sehingga bangsa dan negara kami ini boleh semakin hari semakin pulih, semakin hari semakin bangkit dan boleh tegak berdiri ya Bapa. Kami sungguh mempertaruhkan ini semua. Bahkan kami berdoa untuk hamba-hamba-Mu yang melayani Engkau dimanapun mereka berada. Baik di luar maupun di dalam. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Engkau berkati mereka. Keluarga mereka Engkau berkati ya Bapa. Setiap pelayanan mereka Engkau pakai mereka secara luar biasa dalam menjangkau jiwa-jiwa yang tersesat. Jiwa-jiwa yang terhilang ya Bapa. Engkau pakai mereka secara luar biasa. Setiap pergumulan mereka itu pasti ada ya Bapa. Oleh karena itu kami sungguh pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Sehingga mereka boleh melewati pergumulan demi pergumulan dengan penyertaan dan tuntunan yang daripada-Mu ya Bapa. Berkati pelayanan mereka ya Bapa. Kami juga sungguh mempertaruhkan GMI kami ke dalam tangan-Mu. Engkau berkati ibu yang saat ini akan melayani. Engkau juga boleh tolong berkati ya Bapa.
sehingga ibu boleh memiliki kesehatan, kekuatan yang daripadamu. Pakailah kedua hamba-Mu gembala kami yang ada di tempat ini secara luar biasa lagi. Dalam mengakhiri masa-masa pensiunnya ya Bapak, Engkau berkati mereka ya Bapak. Berikan kekuatan, kesehatan sehingga hamba-Mu ini boleh berkarya dan terus berkarya dalam menjangkau jiwa-jiwa yang ada ya Bapak. Inilah kami ya Bapak. Setiap persoalan pergumulan hidup kami sungguh kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang menyertai memberkatinya ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mengakhiri doa kami seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kerinduan Tuhan Yesus adalah ketika kasih yang telah diberikan bagi kita, itu juga kita bisa lakukan bagi orang lain. Dan orang bisa melihat kasih Kristus melalui aksi nyata kita. Mengasihi satu sama lain, memperhatikan satu sama lain dengan kasih yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita menyatakan kasih itu bagi banyak orang. Sehingga Tuhan Yesus dimuliakan melalui setiap perbuatan kita. Jemaat, saya persilakan bangkit berdiri. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami, andaikan ku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Cinta itu lemah lembut, cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andaikan ku dermakan, andaikan aku dermakan segala milikku, tapi hanyalah cintaku
Ku membahagiakan. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Benar Tuhan Yesus bahwa setelah perjumpaan dengan kasih Yesus yang begitu besar pada jemaat mula-mula, kami juga terus bergantung kepada cintamu yang tidak pernah habis. Ajarilah kami bahasa kasih-Mu yang akan tidak pernah jemu-jemunya berbuat baik. Tuhan, kami berdoa, bersyukur bahwa kami boleh mengakhiri kebaktian ini. Namun sebelumnya kami teringat akan saudari-saudari kami yang merayakan ulang tahun pada tanggal 9 yang lalu, yaitu Saudari Linda Elisa Simatupang, juga Saudari Doroti Sariah Sipayung pada tanggal yang sama. Kami bersyukur bahwa Tuhan menolong Linda melewati tahun-tahun yang lalu, sekalipun dalam pergumulan yang berat karena pandemi yang juga belum berlalu. Kami berdoa untuk pekerjaan yang sedang digumuli akibat pandemi ini. Tuhan kiranya memberikan jalan keluar kepada Linda untuk lagi mendapat pekerjaan yang baru yang tentunya sudah direncanakan oleh Tuhan. Kami percaya, berikan kesabaran kepada Linda bahwa Tuhan akan menolong di dalam masa yang sulit ini untuk terus bergantung. Kami berdoa, hiburkan, kuatkanlah, jamahlah anak Linda. Kami juga berdoa untuk pergumulan masa depan, masalah pribadi. Kami berdoa agar Tuhan juga sungguh-sungguh menolong memberkati Linda. Tahun-tahun yang boleh dilewati itu karena kasih Tuhan, maka kami percaya tahun yang dihadapinya juga ada dalam kasih rencana Tuhan. Berkati Linda di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga adik Doroti Sariah Sipayung yang juga menjalani kuliah online secara online bersama ibunya yang sekarang berada di Lampung. Kami berdoa untuk Doroti. Tuhan tolong Engkau hibur bersama ibunya dalam menjalani hari-hari masa yang sukar. Kuatkanlah, berikan inspirasi di dalam menyelesaikan perkuliahannya. Kami doakan Doroti di dalam nama Tuhan Yesus. Masa yang sulit yang boleh dilalui juga, maka masa yang akan datang juga Engkau melebihi daripada cinta kasih ayah yang sudah meninggalkannya. Engkau hadir bersama Doroti, Engkau memeluk dia, memegang tangannya, memimpin masa depannya. Kami serahkan Doroti yang ada bersama ibunya di Lampung, Tuhan juga memberkati. Biarlah di dalam perkuliahannya, sekalipun masa yang online yang sulit ini juga, Tuhan menghibur, menguatkan, dan memberikan inspirasi kepadanya. Berkati anak kami Doroti, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Akhirnya jemaat, kami mengutus saudara-saudara di dalam masuk dalam kegiatan, dalam pergumulan yang berat ini, tetaplah bergantung dan berserah kepada Tuhan. Dan biarlah seperti jemaat mula-mula yang berjumpa dengan Tuhan Yesus, berkesinambungan, melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Maka terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Kita mengambil waktu teduh sejenak.
Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati bagi jemaat yang ada di rumah dimanapun berada.